Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang pengertian teori akuntansi. Nah, anggota kelompok satu ini yaitu ada Gus Niko Irunisa dengan NIM 202212 110004 dan saya Sarana Syamira dengan NIM 202212 1108. Dan yang terakhir ada Yonita Putri Budiman, 202212 110005. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajarannya itu mendefinisikan akuntansi dan teori akuntansi. Kedua, menjalankan arti penting teori terhadap praktik. Yang ketiga, membedakan akuntansi sebagai sains versus teknologi. Keempat, menjelaskan teori akuntansi sebagai penalaran logis. Kelima, menyebutkan berbagai perspektif teori akuntansi, membedakan teori akuntansi normatif dan positif. Yang kelima, menjelaskan dan memberi contoh tataran teori akuntansi, semantik, sintaktik, dan pragmatik. Yang keenam, menjelaskan dan memberi contoh teori akuntansi atas dasar pendekatan penalaran. Yang ketujuh, menggambarkan secara diagramatis orientasi teori akuntansi. Dan yang terakhir, menjelaskan pengertian verifikasi teori serta pendekatannya. Selanjutnya, yaitu ada taksonomi bidang akuntansi. Apa itu taksonomi? Taksonomi itu penempatan seperangkat pengetahuan akuntansi ke dalam salah satu kategori menentukan karakteristik teori akuntansi. Nah, ada tiga yaitu seni, teknologi, dan sains. Saya akan menjelaskan tentang seni terlebih dahulu. Seni, keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan sesuatu, konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman bakat, dan pertimbangan atau judgment. Keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Nilai, moral, ekonomik, dan sosial menjadi basis pertimbangannya. Next slide. Nah, akuntansi sebagai seni. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk menguasainya. Akuntansi menuntut pertimbangan atau judgment dalam penerapannya. Pertimbangan harus dituntun oleh pengalaman dan pengetahuan atau profesionalisme. Nah, ini adalah pengertian seni dalam akuntansi. Selain itu, ada juga elemen seni dalam akuntansi, yaitu ada interpretasi data, yaitu seorang akuntan harus mampu menginterpretasikan data keuangan secara bijaksana. Nah, ada juga penggunaan penilaian profesional. Penggunaan penilaian dalam estimasi akuntansi seperti penilaian aktiva, depresiasi atau cadangan, dan juga sangatlah penting dipengaruhi oleh pengalaman dan intuisi seorang akuntan. Ada juga penyajian informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntan harus mampu menyajikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Ada yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini seni dalam akuntansi juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, di mana akuntan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk faktor non-keuangan yang mungkin mempengaruhi bisnisnya. Nah, selain elemen itu ada juga peran etika dan kreativitas. Nah, etika dalam seni di akuntansi itu
Seni dalam akuntansi tidak dapat dipisahkan dari aspek etika. Akuntan harus memastikan bahwa meskipun mereka memiliki ruang untuk interpretasi, mereka tetap mematuhi standar etika dan tidak menyalahgunakan maaf, fleksibilitasnya yang mereka miliki. Nah, selanjutnya ada kreativitas dalam beberapa aspek seperti perencanaan pajak atau pelaporan manajemen. Kreativitas sangatlah penting. Namun, kreativitas ini harus digunakan dengan hati-hati agar tetap dalam batasan-batasan yang diizinkan oleh hukum dan standar akuntansi. Nah, contoh penerapan seni di dalam akuntansi itu yaitu ada penyusunan anggaran. Contohnya itu penyusunan anggaran tidak hanya tergantung pada data historis, tetapi juga pada estimasi dan proyek yang dibuat berdasarkan intuisi dan pengalaman. Nah, selanjutnya ada manajemen laba. Contohnya masih dicontoh penerapan seni dalam akuntansi. Meskipun terdengar negatif, manajemen laba seringkali melibatkan seni akuntansi, di mana akuntan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ini ada akuntansi taksonomi bidang akuntansi di taksonomi bidang akuntansi. Nah, pendapat maaf. Selanjutnya itu saya bahas tentang taksonomi bidang akuntansi tapi di bagian sains. Nah, sains itu adalah pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah. Menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau penyataan tentang suatu masalah. Bebas nilai, value free, karakteristiknya itu koherensi, korespondensi, keterujian, dan keuniversalan. Boleh next slide? Nah, masih di akuntansi sebagai sains, akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Penjelasan dinyatakan dalam bentuk aksioma, proporsi, prinsip umum, atau hipotesis yang tidak berlangsung berkaitan dengan kebijakan. Pertimbangan dan penyimpulan dituntun oleh kaidah ilmiah ya, atau juga rules of science. Nah, ini adalah pengertian dari akuntansi sebagai sains. Selanjutnya juga ada elemen sains dalam akuntansi, yaitu ada pengukuran dan pencatatan, yang artinya sains dalam akuntansi melibatkan proses pengukuran yang akurat terhadap aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Ada juga penyusunan laporan keuangan, yaitu proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku seperti GAAP atau ERVS adalah bagian dari sains dalam akuntansi. Selanjutnya ada pengujian dan verifikasi, yaitu akuntansi sebagai sains yang melibatkan pengujian dan verifikasi data untuk untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan adalah benar-benar sesuai dengan realitas ekonomi. Yang terakhir ini adalah penggunaan teknologi dan data, yaitu dalam akuntansi juga mencakup penggunaan teknologi informasi dalam proses akuntansi. Nah, selain pengertian dan elemen, juga ada prinsip-prinsip dasar dalam sains di akuntansi. Nah, ada objektivitasnya, yaitu informasi yang akuntansi harus bersifat objektif dan tidak bias. Terus juga konsistensi, yaitu prinsip konsistensi mengharuskan penggunaan metode dan proses akuntansi yang sama. Terus ada materialitas, yaitu konsep ini menyatakan bahwa hanya informasi yang material yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, juga ada yang terakhir ini adalah konservatisme,
Proses konservatisme dalam akuntansi mendorong akuntan untuk mengakui kerugian setelah diketahui. Namun, pendapatan baru diakui itu ketika benar-benar direalisasikan. Realisasikan. Nah, apa sih peran standar akuntansi ini? Nah, standar akuntansi ini kan berfungsi sebagai panduan ilmiah bagi akuntan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Standar ini juga dikembangkan berdasarkan penelitian ilmiah dan pengalaman praktis yang luas dengan tujuan untuk mencapai harmonisasi dan komparabilitas dalam pelaporan keuangan di seluruh dunia. Nah, tantangan dalam sains akuntansi itu ada keterbatasan data. Meskipun pendekatan sains sangat bergantung pada data, terkadang data yang tersedia tidak lengkap, tidak seperti seni dan teknologi. Dan juga ada perubahan standar. Standar akuntansi terus berkembang seiring dengan perubahan dalam praktik bisnis dan regulasi. Nah, kesimpulan akuntansi sebagai sains ini yaitu sains dalam akuntansi adalah landasan yang memastikan bahwa proses akuntansi dijalankan dengan sistematis, konsisten, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, sains dalam akuntansi berperan penting dalam menjaga integritas laporan keuangan, mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan data, dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Sains dalam akuntansi ini dengan pendekatan yang berbasis bukti dan standar memungkinkan akuntansi untuk berfungsi sebagai alat yang andal dalam bisnis dan pemerintahan. Boleh di next slide. Nah, yang terakhir itu ada uh, taks, uh, taksonomi bidang akuntansi tapi di bagian teknologi. Nah, apa sih teknologi itu? Nah, teknologi itu seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Teknologi meliputi teknologi lunak. Penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapinya, sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut. Perekayasaan melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. Boleh di next slide. Boleh di next slide. Nah, terima kasih. Akuntansi sebagai teknologi. Penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Perekayasaan pelaporan keuangan ini dalam suatu masyarakat atau negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Nah, basis definisi ini dalam PowerPoint ini. Nah, ini kan apa ya? Sedikit pengertian tentang akuntansi sebagai teknologi. Nah, sebenarnya ada juga peran dan fungsi teknologi dalam akuntansi, yaitu ada otomatisasi. Nah, salah satu fungsi ini uh, untuk otomatisasi tugas-tugas berulang seperti pencatatan transaksi, pembuatan faktur, dan penghitungan gaji. Ada juga pengelolaan data. Nah, ini tuh untuk mengelola data keuangan dalam jumlah besar dengan cara efisien dan terstruktur. Nah, selain itu juga ada pelaporan keuangan, yaitu untuk memungkinkan pembuatan pelaporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Nah, perangkat lunak akuntansi ini dapat menghasilkan berbagai laporan keuangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan manajerial dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, yang terakhir dari peran dan fungsi teknologi dalam akuntansi ini yaitu keamanan dan kepatuhan. Sistem teknologi informasi akuntansi atau SIA yang disingkat SIA
dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi dan kontrol akses dan jenjang audit untuk melindungi data keuangan dari akses yang tidak sah dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta regulasi. Ada apa aja sih jenis teknologi dalam akuntansi? Ada perangkat lunak, yaitu pertama ada perangkat lunak akuntansi. Aplikasinya itu seperti QuickBooks, SAP, dan Xero yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek akuntansi. Selain juga ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, apa itu SIA? SIA adalah sistem yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan. Nah, selanjutnya itu, uh, sebelum maaf. Nah, selanjutnya itu ada apa aja sih uh, tantangan dalam integrasi teknologi dalam akuntansi? Nah, yang pertama itu ada keamanan data. Nah, meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan menjadi perhatian utama dengan ancaman yang semakin kompleks. Contohnya kayak kadang tuh sering banget hacker ngehack sistem-sistem kayak di bank atau di pemerintah. Nah, juga ada adaptasi dan pelatihan. Integrasi teknologi baru memerlukan pelatihan dari adaptasi dari tim akuntansi. Ada juga biaya implementasi dan dependensi pada teknologi. Gimana nih tren masa depan teknologi dalam akuntansi? Nah, trennya itu contohnya kayak pengembangan AI yang lebih lanjut, karena kan AI yang semakin canggih nih. Nah, jadi akan diintegrasikan dalam proses akuntansi yang memungkinkan analisis yang lebih cepat dan canggih dan lebih luas. Selanjutnya ada juga nih blockchain untuk pelaporan keuangan. Nah, penggunaan blockchain ini untuk pelaporan keuangan dan audit keuangan diharapkan akan meningkat untuk memberikan transparansi dan kepercayaan yang lebih tinggi dalam data keuangan. Nah, ada juga peningkatan peningkatan penggunaan big data. Nah, analisis big data ini untuk memainkan peran penting dalam peramalan keuangan, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan strategis. Nah, kesimpulan akuntansi sebagai teknologi ini, teknologi dalam akuntansi adalah bagian tak terpisahkan dari evolusi modern profesi akuntansi. Dengan memanfaatkan teknologi, proses akuntansi menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Meskipun ada tantangan dalam penerapan teknologi, manfaat yang ditawarkan jauh melebihi hambatan, memungkinkan akuntan untuk berfokus pada analisis dan pengambilan keputusan strategis yang bernilai bagi organisasi. Nah, selanjutnya, next slide. Nah, ini akuntansi dan teori akuntansi sains atau teknologi. Nah, ini contohnya ya, taksonominya ini sains. Nah, sains itu pengertian akuntansinya itu ilmu sosial yang mempelajari gejala sosial atau manusia. Sedangkan teknologi, perekayasaan suatu sistem pelaporan. Nah, ada juga nih pengertian teori akuntansi. Nah, kalau sains ini, penjelasan ilmiah dengan metode ilmiah, induktif atau empiris. Nah, sedangkan teknologinya penalaran logis dengan pertimbangan nilai atau lingkungan. Nah, hasilnya itu untuk sains dalam akuntansi yaitu teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi. Nah, kalau teknologi ini hasilnya itu kerangka konsep sebagai justifikasi dan kebijakan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Gusti Khairunisa. Terima kasih. Thank you Sarah. Di slide ini ada tentang definisi operasional. Jadi definisi operasional ini ada dua sisi. Yang pertama sebagai perangkat pengetahuan dan juga yang kedua sebagai proses
Jadi maksudnya apa sih kita kalau dari pengetahuan itu kita mempelajari perkayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomi. Maksudnya perkayasaan ini bukan manipulatif gitu, tapi kita menyusun informasi keuangan di lingkungan ekonomi. Kemudian secara proses penyediaan ini berupa proses penyediaan dan pelaporan informasi. Jadi tahapnya itu seperti pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasian, penggabungan, penguraian, peringkasan, dan penyajian data keuangan dengan cara tertentu. Jadi sebagai proses ini maksudnya proses operasional dari informasi keuangan. Jadi informasi keuangan itu dibangun dari identifikasi sampai dengan informasi keuangan itu disajikan. Okay, next. Nah, ini ada kata kunci dalam definisi. Jadi merupakan perkayasaan penyediaan jasa, kemudian 2 informatif berupa laporan keuangan kuantitatif untuk unit organisasi, kemudian bahan olah akuntansi berupa transaksi keuangan dan memproses data keuangan untuk pihak berkepentingan dengan cara tertentu atas dasar pengambilan keputusan. Jadi itu adalah kata kunci dalam definisi akuntansi yang akan dijelaskan di di slide selanjutnya. Okay, next. Jadi slide ini adalah tentang pengertian teori. Di slide ini adalah suatu yang abstrak, bisa juga suatu yang ideal berupa peraturan, standar atau norma, kemudian lawan atau pasangan suatu yang nyata atau praktis, dan juga penjelasan ilmiah dan penalaran logis. Jadi maksudnya apa sih dari teori ini? Teori ini pastinya bersifatnya abstrak itu, kemudian dan juga ideal bisa berupa peraturan yang sudah ditetapkan atau norma-norma yang sudah ada. Makanya kita tuh di pengertian di teori akuntansi ini kita belajar di semester atas. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu awalnya cara kerja dari akuntansi ini seperti apa, seperti yang udah dipelajarin di semester 1 sampai semester 4. Kemudian di sini belajar tentang teorinya. Jadi harus ada praktik dulu sebelum teori. Jadi teori ini seperti menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Contohnya saja seperti hukum yang terkenal itu hukum gravitasi atau hukum Newton. Jadi ada praktiknya dulu, kemudian baru dijelaskan secara teori, secara ilmiah oleh Isaac Newton gitu. Di akuntansi pun juga sama. Untuk lebih jelasnya itu pengertian dari teori bisa saya jelaskan adalah kumpulan konsep, definisi, proporsi, dan prinsip yang saling terkait yang disusun secara sistematis dan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena tertentu dalam bidang tertentu. Teori berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana suatu aspek dari dunia nyata beroperasi dan dapat digunakan untuk meramalkan hasil atau perilaku di masa depan. Jadi untuk ciri-ciri teori ini berupa abstrak, kemudian general, kemudian prediksi, kemudian verifikasi dan falsifikasi, kemudian sistematis. Nah, kalau teori ini punya beberapa fungsi. Yang pertama, of course, menjelaskan suatu fenomena. Jadi teori itu membantu kita untuk memahami mengapa suatu terjadi dan bagaimana
berbagai elemen saling berinteraksi. Contohnya dalam transaksi akuntansi, kenapa kita taruh aset contohnya di debit, taruh utang itu di kredit gitu. Nah, di teori ini nanti dijelaskan gitu kenapa hal tersebut terjadi. Kemudian kedua, mengarahkan penelitian, yaitu teori memberikan dasar bagi para peneliti untuk mengembangkan hipotesis yang diuji. Kemudian yang ketiga, memadu pengambilan keputusan. Dalam praktik profesional, teori dapat memberikan pedoman untuk tindakan atau kebijakan tertentu gitu. Kemudian membuat prediksi. Berdasarkan pemahaman hubungan dalam teori, kita dapat meramalkan peristiwa atau hasil yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau di akuntansi ini, contohnya nanti kan ada, setelah kita pembukuan ada financial statement gitu. Kemudian kita juga bisa bikin cash flow. Kemudian kita memprediksi 2 tahun, 5 tahun ke depan. Jika perusahaan, sekarang tahun ini perusahaannya mengalami growth gitu sekitar 15%. Kemudian nanti di tahun depan akan ada apa ya, dan juga harus diteliti lagi secara teoritik gitu. Contohnya ini seperti teori akuntansi sendiri, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana laporan keuangan harus disusun dan diinterpretasikan. Jadi secara keseluruhan teori ini adalah alat yang yang sangat penting gitu untuk ilmu pengetahuan, karena memberikan struktur untuk memahami kompleksitas dunia dan menjelaskan hubungan di dalamnya. Jadi dalam akuntansi ini kita nanti nggak sekedar mempraktekkan naruh debit kredit gitu, tapi kita harus bisa menjelaskan juga gitu. Makanya kita harus belajar teori akuntansi ini untuk contohnya itu untuk pengambilan keputusan atau membuat prediksi di masa depan gitu. Kemudian kalau pengertian teori akuntansi sendiri ini bergantung pada apakah akuntansi dipandang sebagai sains atau teknologi. Jadi ada dua POV. Secara sains itu teori akuntansi bersifat positif, kalau teknologi itu bersifat normatif. Kalau berbicara teknologi, pasti yang ada di pikiran kita tuh adalah perangkat gitu, atau alat ataupun sistem. Nah, jadi akuntansi ini juga merupakan alat perangkat gitu yang bisa berupa software akuntansi gitu. Kemudian kalau sains ini harus berkaitan dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi bisa saya jelaskan tentang teori akuntansi sendiri. Ini adalah kumpulan prinsip, konsep, dan kerangka yang mendasari praktik akuntansi. Teori ini berfungsi sebagai pedoman dan untuk bagaimana informasi keuangan harus diidentifikasi, diukur, dicatat, dan dilaporkan kepada para stakeholder. Kemudian ada beberapa komponen utama dari teori akuntansi ini. Itu pertama sebagai konsep dasar dan prinsip, kedua kerangka konseptual, ketiga standar akuntansi, dan yang keempat postulat dan aksioma. Jadi ada beberapa tujuan dari teori akuntansi. Yang pertama, mengatur praktik akuntansi dan memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan standar dan praktik akuntansi yang konsisten. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pedoman yang jelas, teori akuntansi membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengambilan keputusan dan juga fleksibilitas dan adaptasi. Oke, kita next aja.
Nah, tadi kan ada dua POV ya, secara teknologi dan secara sains. Kalau secara sains ini, jadi merupakan seperangkap konsep, definisi, dan proporsi atau pernyataan yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Fenomena akuntansi yang menjadi perhatian adalah keputusan atau perilaku dari manusia yang berkepentingan dengan akuntansi. Kemudian menggunakan metode yang diemulasi dari metode ilmiah dalam ilmu dengan sasaran menguji kebenaran pernyataan atau penjelasan secara ilmiah dan tidak menghasilkan prinsip, metode, atau teknik akuntansi yang menjadi pilihan kebijakan akuntansi. Jadi bisa saya jelaskan lagi tentang teori akuntansi sebagai sains ini. Dia ini merupakan pendekatan yang melihat akuntansi sebagai disiplin ilmu yang berbasis pada prinsip-prinsip ilmiah. Pendekatan ini menganggap akuntansi sebagai sains sosial yang menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan teori-teori yang menjelaskan, prediksi, dan mengendalikan fenomena ekonomi. Kemudian ada beberapa karakteristik yang membuat teori akuntansi ini dikenal sebagai sains. Yang pertama, pengembangan teori berbasis bukti. Jadi sama seperti sains lainnya, teori akuntansi ini dikembangkan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan analisis data. Jadi kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa sembarangan dalam menentukan gitu teori akuntansi, harus dilandasi dengan bukti-bukti yang telah ada dan juga studi-studi yang telah dilaksanakan atau dikembangkan. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis. Kemudian yang ketiga tadi objektivitas dan netralitas. Yang keempat, konsistensi dan replikabilitas. Kemudian yang kelima, prediktabilitas. Kita next aja. Nah, ini teori akuntansi sebagai teknologi, jadi penalaran logis yang melandasi praktik akuntansi, kemudian proses penalaran untuk menjustifikasi kelayakan praktik atau prinsip akuntansi tertentu, kemudian teknologi melekat pada perekayaan pelaporan keuangan, hasil perekayaan didokumentasi dalam bentuk kerangka konseptual. Jadi maksudnya sebagai teknologi ini mengacu pada pandangan bahwa akuntansi adalah sebuah alat atau teknik yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam dunia bisnis dan ekonomi gitu. Jadi poin-poinnya ini adalah fokus pada aplikasi praktis gitu. Contohnya sistem ini seperti sistem pelaporan keuangan, audit, dan pengendalian manajemen. Kemudian pengembangan berbasis kebutuhan, misalnya seperti ada standar akuntansi internasional atau IFRS, dan juga kita mengenal ada yang namanya SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian berupa penerapan dan inovasi. Contohnya ini perkembangan software akuntansi dan penggunaan big data dalam analisis laporan keuangan. Kemudian alat pengambilan keputusan, dan yang terakhir standarisasi dan regulasi. Jadi standar akuntansi ini kalau secara internasional ada IFRS dan juga ada GAAP atau GAAP. Tapi yang paling umum itu IFRS. Oke, next aja. Kemudian ada manfaat penalaran logis yang berkaitan dengan dalam bentuk kerangka konseptual. Jadi yang masuk dari kerangka konseptual ini adalah bentuk yang diproses saat melakukan implementasi akuntansi. Dan juga mengevaluasi dan membenarkan serta mempengaruhi dan mengembangkan praktik
berupa acuan evaluasi praktik akuntansi berjalan, haluan pengembangan praktik baru, dan juga berbasis penurunan standar akuntansi, basis perbaikan praktik berjalan, dan pedoman pemecahan masalah potensial. Jadi maksud dari kerangka konseptual ini saya jelaskan lagi merupakan sistem aturan atau prinsip yang digunakan untuk menetapkan standar akuntansi. Kemudian memastikan konsistensi dalam pelaporan keuangan dan memberikan panduan dalam situasi di mana standar akuntansi tidak memberikan aturan yang spesifik. Kemudian manfaatnya itu antara lain konsistensi dalam pengambilan keputusan, kemudian pengembangan standar yang sistematis, kemudian meminimalkan kesalahan, keempat penyelesaian konflik atau ketidakpastian, kelima transparansi dan akuntabilitas, dan yang keenam mendukung pembelajaran dan pengajaran. Jadi secara keseluruhan penalaran logis adalah kunci untuk memastikan bahwa kerangka konseptual dalam akuntansi dapat diterapkan secara efektif, konsisten, dan adil yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Oke, next ini adalah pengembangan praktik akuntansi. Jadi yang pertama penyusunan standar bukan satu-satunya otoritas penalaran. Jadi contohnya dari standar ini, kalau di Indonesia itu standar akuntansi dibuat oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. IAI ini sebenarnya juga bukan satu-satunya otoritas penalaran gitu seperti poin nomor 1. Ada juga contohnya itu seperti standar OJK atau standar akuntansi pemerintahan yang berbeda gitu dengan standar pada umumnya. Kemudian IAI juga bisa berkolaborasi dengan OJK ataupun dengan IFRS sesuai dengan core bisnisnya. Kemudian kedua, nyatanya versus seharusnya. In reality versus seharusnya gitu. Contohnya ini kayak pendidikan hanya mengajarkan apa yang nyatanya dipraktikkan gitu. Jadi kalau contohnya ini di kampus gitu atau di sekolah-sekolah cuma mengajarkan yang umum gitu. Dan biasanya itu tidak memberikan solusi karena nyatanya dalam praktik akuntansi ini sangatlah luas gitu. Jadi nggak sekedar financial statement, tapi ada lagi gitu contohnya apa seperti cash flow atau apa gitu. Itu alasan kenapa dalam praktik akuntansi ini harus tetap dikembangkan gitu. Dan kalau contohnya itu pengembangan bisa dilakukan dengan studi banding antar kampus gitu. Contohnya kampus IBS studi banding dengan Perbanas atau dengan Universitas Indonesia gitu. Pasti dalam pengembangannya itu ada beberapa perbedaan walaupun memang standarnya yang kita gunakan adalah sama gitu. Kemudian yang ketiga ini mengisolasi gagasan alternatif sama saya dengan memasangi kacamata kuda pada mahasiswa. Jadi contohnya saja kreativitas dari kerangka berpikir mahasiswa ini dilarang gitu biasanya sama dosen atau sama siapa. Jadi mahasiswa tuh punya kreativitas atau pemikiran yang lain tentang praktik ini, tapi dosen tidak menyetujui dengan alasan ini tidak sesuai standar. Padahal seperti poin nomor 1, satu standar itu bukan satu-satunya
otoritas gitu. Uh, jadi ya bisa saja mahasiswa merasa diisolasi dengan pikiran kreatifnya dia, dan ini tidak boleh dilakukan karena dapat menghambat pengembangan praktik ataupun teori gitu, terutama pada teori akuntansi. Kemudian terakhir, hubungan harmonis antara praktik pengajaran dan riset. Jadi ketiga hal ini saling berhubungan gitu. Jadi bisa dilakukan studi banding atau riset gitu dari pengajaran gitu. Terus juga ada praktiknya juga gitu. Oke, kita next. Kemudian perspektif aspek orientasi teori akuntansi. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama ada sasaran atau goals. Tadi apa positif dan normatif ini merupakan sifat dari sains atau teknologi. Kemudian yang kedua, tataran semiotika. Dalam teori komunikasi itu ada semantik, sintaktik, dan pragmatik. Kemudian yang ketiga, pendekatan penalaran itu berupa deduktif dan induksi. Jadi ketiga hal ini selanjutnya nanti akan kita bahas di next slide. Oke, silakan untuk next slide. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih buat Sarah dan Alia. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang sasaran teori akuntansi. Seperti yang kita lihat di PPT ini, ada dua, ada positif dan normatif. Seperti yang tadi Alia bilang, kalau sains itu bersifat positif dan teknologi itu bersifat normatif. Jadi positif ini tuh penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran kenyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Jadi faktanya ini sebagai sasaran. Dan positif itu kita selalu lihat dari fenomena akuntansinya. Dan kalau normatif itu penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah diciptakan dan nilai sebagai sasarannya. Jadi kalau teori positif ini tuh fokus utamanya adalah penjelasan fenomena yang ada di lapangan tanpa menilai apakah itu benar atau salah secara moral. Sedangkan kalau normatif itu lebih menekankan pada apa yang seharusnya terjadi dalam akuntansi dan tujuannya adalah memberikan panduan atau pedoman yang etis dalam penyusunan laporan keuangan. Boleh next slide. Oke, di sini kita bisa lihat ada perbedaannya antara positif dan normatif. Di sini ada yang pertama itu dalam bentuk pernyataannya, kalau positif itu is, sedangkan kalau normatif itu should, of, ought. Habis itu ada nada pernyataannya, kalau positif itu deskriptif, yang dimana kita itu menggambarkan atau menjelaskan. Sedangkan kalau normatif itu perspektif, yang dimana kita itu menentukan. Lalu ada bidang masalah, ini positif itu berdasarkan fakta, sedangkan kalau di normatif itu berdasarkan values atau idealisme yang ada. Lalu ada basis penyimpulan, di sini tuh kalau di positif ada objektif atau empirical, yang dimana fakta sebagai nilai sasaran objektif. Sedangkan kalau normatif itu, uh, sorry, salah maksudnya kita melihat secara objektif. Sedangkan kalau normatif itu secara subjektif atau reasoning.
Lalu ada kriteria penerimaan teori. Kalau di positif itu, seperti yang tadi, itu antara benar dan salah, atau salah. Sedangkan kalau normatif itu baik atau tidak. Dan yang terakhir, menurut basis atau metode pengujiannya itu kalau positif, science atau scientific, sedangkan kalau normatif itu art or judgment. Boleh next slide? Sorry, boleh next slide. Nah, di sini ada bidang masalah yang tadi. Kalau positif itu penjelasan dan bukti empiris. Di sini tuh kita harus tahu kayak um, apakah informasi aliran kas ini mempunyai kandungan informasinya atau tidak. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela dan mengapa perusahaan besar tuh cenderung memilih metode sediaan MTKP. Sedangkan kalau di normatif, kita tuh perlu penalaran logisnya, kayak kapan sewa guna harus kita kapitalisasi, dan bagaimana perubahan harga diperhitungkan dan disajikan dalam statement keuangan. Lalu istilah beban, apakah tepat istilah beban untuk expense dan biaya untuk cost. Jadi hal-hal seperti itu yang kita pikirkan atau penalaran yang ada di normatif. Boleh next slide? Nah, jadi di sini ada tataran semiotika teori akuntansi. Sebelumnya itu apa sih kayak semiotika itu apa sih? Nah, pada dasarnya semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Dan konsep-konsep dasar dari semiotika yang ini tuh dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, ini tuh meliputi kayak tanda atau simbol, kode, makna, mitos, dan metafora. Jadi seperti yang tadi dibilang, kalau semiotika ini menyertakan adanya mitos atau metafora dan tanda yang bersangkutan dengan hal tersebut, bisa kita lihat di sini ilustrasinya. Di realitas itu ada contoh jalanan yang berliuk-liuk dan ada simbol bentuk mobil di jalan berliuk dan di sini ada usernya, ada pengaruhnya. Jadi dengan adanya realitas ini muncul simbol segitiga ini untuk mengingatkan, untuk memberi pengaruh terhadap user agar berhati-hati. Bisa kita lihat di sini tuh realitas ini sebagai informasi semantik. Nah, ada makna dan pesan yang dikandung dalam untuk buat simbol ini, termasuk isi tanda bahasa. Lalu ada simbol ini termasuk informasi sintaktik, yang dimana apakah simbol tersebut logis, ini tuh penyajian formal tanda bahasa. Dan di sini ada usernya, pengaruh ini termasuk informasi pragmatik. Apakah mempunyai efek dan keefektifan tanda bahasa ini apakah berpengaruh. Jadi di sini si user ini bisa melihat bahwa dia akan melewati jalanan yang berliuk, jadi dia akan berhati-hati. Begitu juga di akuntansi, mungkin kita mempunyai standar juga untuk dalam jurnal atau membuat financial statement dan lain-lain. Contohnya tuh kalau di Indonesia tuh berdasarkan sumber dari IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, standar ada 5 jenis standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama ada standar akuntansi keuangan atau SAK,
yang ini merupakan standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Ikatan Akuntansi Indonesia IAI berdasarkan konvergensi standar akuntansi keuangan internasional atau IFRS, dan SAK ini tuh mengatur bagaimana transaksi dan peristiwa ekonomi dicatat, diklasifikasikan, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Lalu ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Yang ini SAK etap merupakan standar akuntansi yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi SAK etap lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan SAK. Jadi ini tuh cocok untuk UMKM. Dan yang ketiga itu ada standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP. SAKEP ini merupakan standar akuntansi yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat. SAKEP memiliki kesamaan dengan SAK. Namun terdapat perbedaan yang disesuaikan dengan karakteristik entitas privat, dan AKP ini wajib diterapkan oleh entitas privat yang memenuhi kriteria tertentu. Lalu yang keempat ada standar akuntansi syariah atau SAS. Ini SAS itu merupakan standar akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. SAS mengatur, jadi tuh SAS ini mengatur bagaimana sih transaksi dan peristiwa ekonomi yang berkaitan dengan syariat Islam dicatat, diklasifikasikan, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP ini merupakan standar akuntansi yang disusun oleh Kementerian Keuangan untuk mengatur bagaimana transaksi dan peristiwa ekonomi yang dilakukan oleh entitas publik dicatat, diklasifikasikan, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi SAP ini tuh wajib diterapkan oleh semua entitas publik yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP. Boleh next slide? Di sini ada tataran semiotika teori akuntansi. Jadi, di sini ada yang tadi, seperti tadi ada semantik, sintaktik, dan normatif. Ini hanya penjelasan teorinya saja. Kalau semantik ini membahas penyimbolan kegiatan atau realitas fiksis menjadi simbol-simbol atau elemen statement keuangan. Ini tuh seperti yang tadi yang kayak kita bisa klasifikasiin ini tuh masuknya ke kayak kalau dalam akuntansi itu simbol-simbolnya mungkin ada akun hutang, akun piutang, akun kas, dan lain-lain. Sedangkan kalau sintaktik ini membahas pengukuran, pengakuan, dan penyajian elemen-elemen dalam statement keuangan serta struktur akuntansi. Nah, di sini itu bagaimana cara kita menyusun laporan, mungkin menggunakan standar yang ada, apakah kita ini masukkan ke simbol akun hutang atau ke akun kas, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu normatif. Di sini membahas apakah informasi keuangan efektif atau bermanfaat bagi yang dituju dalam perekayasaan akuntansi. Jadi apakah informasi mempengaruhi perilaku pemakai? Mungkin di sini tuh setelah laporannya jadi kita bisa melihat bagaimana keuangan kita selama setahun belakang. Boleh next slide? Oke, di sini ada kebermanfaatan atau keefektifan dalam teori pragmatik. Nah, di sini itu kita bisa lihat gambar ilustrasinya.
Pertama, di sini ada gambar seperti majalah atau berita atau koran. Itu tuh sebagai informasi akuntansi atau peristiwanya. Mungkin kalau biar gampang, kita posisiin diri kita sebagai investor yang mau beli saham atau punya saham di suatu perusahaan. Di tengah-tengah sini tuh ada pasar modal. Nah, kita tuh sebagai pemakai atau pelaku pasarnya. Dan juga kita yang menentukan model pengambilan keputusan. Nah, cara kita menentukan model keputusan ini, kita lihat dulu dari informasi ini. Dari berita atau majalah yang bisa kita lihat apakah sahamnya naik, apakah kursnya naik atau turun, apakah dia loss. Nah, setelah kita mendapatkan data-data perusahaan itu, kita bisa analisa bahwa merefleksi perubahan perilaku, kita tuh bisa lihat bahwa returnnya berapa, harganya berapa, atau volumenya berapa. Jadi kita bisa menentukan apakah kita beli ataukah kita hold sahamnya, apakah kita jual. Gitu. Boleh next slide. Nah, di sini ada pendekatan penalaran. Jadi sebenarnya apa sih itu penalaran? Penalaran itu mungkin bisa kita lihat mungkin saat kita mungkin mengerjakan soal atau contoh gampangnya detektif. Mungkin detektif saat saat mereka mencari atau mendalami sebuah kasus, mereka itu selalu melakukan seperti observasi tempat kejadian atau mencari informasi lebih lanjut tentang latar belakang tokohnya dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan umum mereka. Nah, ketika mereka menganalisis ini, dan kemudian mereka tuh menggunakan pikiran mereka untuk memproses kejadian atau kemungkinan yang ada. Nah, di tahap itu tuh mereka menggunakan penalaran. Jadi penalaran itu adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi validitas atau kelayakan suatu pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip. Nah, penalaran ini tuh umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada deduktif dan ada induktif. Nah, sebenarnya apa itu? Sebelumnya kita bahas yang deduktif dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sama penalaran deduktif ini? Kalau di sini itu menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip atas dasar konsep umum atau dasar yang disepakati dan dianggap benar. Nah, simpulnya itu penalaran deduktif itu merupakan pengambilan kesimpulan secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Premis ini tuh bisa premis itu tuh merupakan sebuah asumsi, pemikiran, atau landasan kesimpulan yang dianggap benar. Jadi jika kalau premis-premis yang disediakan benar, maka kesimpulannya bisa kita pastikan itu benar atau valid. Kalaupun kesimpulannya tidak benar atau valid, berarti ada yang salah dengan premisnya. Lalu itu kedua ada induktif. Nah, penalaran induktif ini mengambil kesimpulan dari premis-premis umum atau pengamatan data dan fakta. Lalu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik atau hipotesis. Contohnya kita pergi ke pantai Kuta, kita tuh di sana merasa cerah, terik, dan panas. Habis itu kita juga pergi ke pantai yang di Ancol, itu juga kita merasakan hal yang sama. Dan juga kita mungkin pergi ke pantai-pantai yang lain dan merasakan hal yang sama. Jadi, em, kita tuh secara alamiah tuh menyimpulkan bahwa setiap pantai itu panas, terik, dan udaranya panas gitu. Boleh next slide?
Di sini ada teori akuntansi. Bisa kita lihat di sini ada normatif deduktif dan yang besar ini positif induktif. Di dalam normatif dan deduktif ini terdapat semantik dan sintaktik. Nah, itu semantik tadi itu ya sintaktik sebagai simbol penunjang formal, sedangkan kalau semantik ini yang maknanya. Lalu ada positif induktif, yaitu ada pragmatik. Di sini di normatif deduktif juga terdapat sedikit kepingan pragmatik. Boleh next slide? Oke, kita sudah di akhir presentasi. Sebelumnya saya izin berpantun. Sungai Citarum airnya bersih, rumah gubuk dari Kajul Lilin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin. Sebelumnya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata maupun penyampaian dan juga penulisan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.